Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori Darwin dan juga neo-darwinisme. Sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3, yaitu ada saya sendiri, Nurul Pitakia, yang mana di sini berperan selaku moderator dan juga pemateri, dan juga ada rekan saya Ananda Putri Lakosta yang nantinya juga akan berperan sebagai pemateri. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ananda Putri Lakosta mengenai sejarah Darwin dan juga teori evolusi Darwin. Kepada Ananda Putri Lakosta, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Lakosta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang sejarah Darwin. Darwin adalah seorang naturalis atau istilahnya ilmu yang meneliti sejarah alam, yang dikenal dengan teorinya mengenai evolusi makhluk hidup. Sebelum ia memutuskan menjadi pendeta, Darwin melakukan ekspedisi dengan kapal bernama HMS Belek dengan tujuan membuat peta lautan dan memakan waktu bertahun-tahun. Dalam perjalanan ini, Darwin tiba di berbagai tempat dengan lingkungannya, dan kebudayaan yang berbeda dari bayangannya. Suatu ketika kapalnya singgah di Kepulauan Galapagos, dan di sana dia menyadari bahwa mockingbird memiliki bentuk fisiologis yang berbeda-beda di setiap pulau. Darwin pun juga mendapatkan bahwa binatang lain seperti kura-kura, Galapagos, dan burung finch juga memiliki filosofi yang berbeda-beda, tergantung pulau yang disinggahnya. Pada tahun 1837, Darwin akhirnya mempublikasikan hasil penelitiannya. Selama perjalanan, dia mengemukakan bahwa tanah Kepulauan Galapagos perlahan-lahan mengalami kenaikan kepada Perhimpunan Geologis London. Kemudian, pada hari yang sama, Kepala Perhimpunan Zoologis London, dia juga mengemukakan bahwa beberapa jenis burung yang ditemuinya selama perjalanannya ternyata adalah jenis burung yang sama, yaitu burung finch. Namun, karena perbedaan lingkungan membuat burung-burung ini mengalami atau harus beradaptasi dan mengalami evolusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori tentang Darwin. Teori dan pemikiran Darwin mengenai evolusi makhluk hidup ini menggunakan kajian secara ontologi dan epistemologi, karena hasil pemikiran Darwin berdasarkan pengamatan-pengamatan yang dia lakukan, lalu dianalisis dan muncullah konsep adaptasi dan seleksi alam. Dalam pandangan Darwin, sejarah kehidupan diibaratkan sebagai sebuah pohon dengan banyak sekali cabang yang memunculkan cabang-cabang yang lebih kecil lagi dari batang yang sama, terus sampai ke ujung ranting yang paling muda. Suatu simbol keanekaragaman organisme hidup. Pada setiap titik percabangan pohon evolusi itu terdapat nenek moyang dimiliki bersama oleh semua garis cabang evolusi dari titik percabangan tersebut. Pola interaksi Darwin
ini ada yang pertama observasi. Yang pertama observasi, individu dalam populasi memiliki karakteristik bervariasi yang sifatnya dapat diturunkan. Yang kedua, observasi yang kedua, organisme memproduksi keturunan lebih daripada kaya dukung lingkungan. Inferensi yang pertama, inferensi juga ada dua. Inferensi yang pertama yaitu individu yang sesuai dengan lingkungannya akan memproduksi keturunannya lebih banyak daripada individu lainnya. Inferensi yang kedua, seiring waktu sifat yang mengutamakan akan terakumulasi dalam populasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terlebih dan terkurang saya ucapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep mengenai seleksi alam. Jadi sebenarnya apa sih seleksi alam itu? Seleksi alam merupakan proses di mana suatu populasi memiliki kemampuan yang sama untuk bertahan hidup dan menghasilkan keturunan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketika suatu populasi tersebut tidak memiliki kemampuan itu, maka ia tentunya akan punah dan tidak dapat bertahan hidup. Seleksi alam itu sendiri merupakan proses di mana mutasi genetika yang meningkatkan reproduksi menjadi tetap lebih umum dari generasi yang satu ke generasi yang lain pada sebuah populasi. Nah, seleksi alam ini juga sering disebut sebagai mekanisme yang terbukti sendiri karena 3 sebab ini. Yang pertama yaitu variasi terwariskan terdapat dalam populasi organisme. Yang kedua, organisme menghasilkan keturunan lebih dari yang dapat bertahan hidup. Yang ketiga yaitu keturunan-keturunan ini bervariasi dalam kemampuannya bertahan hidup dan bereproduksi. Selanjutnya, nah, ada pula beberapa langkah mekanisme seleksi alam sebagai mekanisme perubahan evolusioner, yaitu ada 3 seperti yang ditampilkan pada slide. Yang pertama, anggota populasi memiliki variasi sifat yang akan melewati proses seleksi alam atau keadaan lingkungan yang tidak menunjang. Yang kedua, yaitu anggota populasi yang mampu bertahan hidup atau beradaptasi akan mampu melakukan reproduksi dengan membawa sifat unggul daripada individu lain. Yang ketiga, yaitu seiring berjalannya waktu, proporsi sifat yang menguntungkan mampu beradaptasi akan meningkat dalam populasi dan yang tidak memiliki sifat tersebut akan musnah. Nah, jadi ketika populasi tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dan juga dapat berbaur, dapat survive. Nah, saat itu pula populasi tersebut akan tetap tumbuh dan bereproduksi dengan sifat unggul seperti yang pada poin kedua. Tetapi jika tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, maka disitulah terjadi proses seleksi alam yang mana populasi tersebut akan punah dengan sendirinya karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu selanjutnya ada tantangan atau kritik terhadap teori evolusi Darwin. Nah, selain ada pihak yang pro, tentu saja ada pihak-pihak yang kontra atau menentang dan mengkritik teori evolusi Darwin. Salah satunya ada Harun Yahya. Menurut Harun Yahya ini, teori Darwin yang menyatakan segala hal yang berkaitan dengan proses evolusi sama sekali telah terbantahkan. Yang mana hal tersebut karena tidak didukung oleh beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keseluruhan teori lebih cenderung seperti fiktif belaka. Jadi seperti tidak ada bukti-bukti yang dapat menguatkan bahwa teori itu benar-benar nyata dan dapat dipercayai. Karena menurut Harun Yahya ini, teori-teorinya cenderung seperti fiktif belaka. Nah, apa saja hal-hal yang dinyatakan oleh Harun Yahya itu? Berikut kita bahas. Yang pertama yaitu
Darwinisme tidak lagi mampu mengatakan bahwa protein dapat terbentuk melalui evolusi. Nah, jadi peluang terbentuknya satu protein itu dengan urutan yang benar secara acak adalah 1:109.050. Nah, sebuah angka yang menunjukkan kemustahilan secara sistematis. Lalu selanjutnya yang kedua, Darwinisme tidak lagi merujuk kepada fosil-fosil sebagai bukti terjadinya evolusi. Nah, jadi hal ini itu dikarenakan seluruh penggalian yang dilakukan di seluruh dunia di pertengahan abad ke-19 hingga hari ini, tak satu pun dari bentuk-bentuk peralihan yang menurut para evolusionis nih seharusnya ada dalam jumlah jutaan, ternyata tidak pernah ditemukan. Jadi oleh karena itu, Harun Yahya ini mengatakan bahwa Darwinisme ini tidak lagi merujuk kepada fosil-fosil sebagai bukti terjadinya evolusi, karena fosil-fosil tersebut itu yang tadi saya sebutkan bahwa para evolusionis ini mengatakan jumlahnya itu jutaan, tetapi hingga kini tidak pernah ditemukan fosil-fosil tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu para evolusionis berputus asa di hadapan fosil-fosil yang berjumlah tak berhingga yang telah berhasil digali hingga saat ini. Jadi hal ini disebabkan semua fosil-fosil ini memiliki seluruh ciri-ciri yang mendukung dan membuktikan penciptaannya. Yang keempat, para evolusionis tidak lagi mampu menyatakan bahwa Archaeopteryx adalah nenek moyang burung sebab penelitian terkini terhadap fosil-fosil Archaeopteryx ini telah sama sekali menggugurkan bahwa Archaeopteryx ini adalah manusia setengah burung. Yang mana telah diketahui bahwa Archaeopteryx ini memiliki struktur anatomi dan otak yang sempurna yang diperlukan untuk terbang. Dengan kata lain, Archaeopteryx ini adalah seekor burung sejati, bukan seperti yang disebutkan bahwa makhluk setengah burung. Dan yang kelima yaitu Darwinisme tidak lagi mampu menyatakan bahwa seleksi alam mendorong terjadinya evolusi. Sebab telah dibuktikan nih secara ilmiah bahwa mekanisme yang dimaksud tidak dapat menyebabkan makhluk hidup berevolusi dan tidak dapat menyebabkan mereka memperoleh sifat-sifat yang baru. Kita ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya mengenai neo-darwinisme. Nah, teori evolusi neo-darwinisme ini mengatakan bahwa kehidupan berkembang atau berevolusi melalui dua mekanisme ilmiah, yaitu seleksi alam dan juga mutasi. Pada dasarnya, teori ini menekankan bahwa seleksi alam dan mutasi itu adalah dua mekanisme yang saling melengkapi. Nah, mengenai neo-darwinisme itu sendiri, beberapa ilmuwan yang turut berpengaruh dalam teori ini yaitu ada Gregor Mendel, ada juga Hugo de Vries, dan juga August Weismann. Nah, Mendel menjelaskan tentang hukum pewarisan sifat yang diperlukan untuk memodifikasi gagasan dari seleksi alam. Nah, teori mutasi itu sendiri menjelaskan variasi terus-menerus yang bertambah dan berkembang yang terjadi dalam jangka waktu yang lama dan berlangsung secara terus-menerus. Teori ini juga menjelaskan bahwa beberapa spesies muncul tiba-tiba karena variasi tidak berkelanjutan. Pandangan ini benar-benar berlawanan dengan konsep variasi berkelanjutan yang dimiliki oleh Darwin. Nah, pada pembahasan yang terakhir yaitu sejarah perkembangan dan keruntuhan dari teori neo-darwinisme. Baik, kita bahas dulu mengenai sejarahnya terlebih dahulu. Pada pergantian abad, ilmu pengetahuan genetik mulai muncul nih ke dunia. Dengan memahami mengenai keajaiban dari DNA dan fungsinya dalam reproduksi seksual, manusia dapat mengungkapkan misteri kehidupan yang menakjubkan. Para ahli genetika percaya bahwa seleksi alam memiliki peranan dalam evolusi. Namun, tidak semua teori yang diungkapkan oleh Darwin dapat diterima. Beberapa peneliti berpendapat bahwa perubahan dan variasi terjadi karena mutasi gen. Menurut mereka, mutasi gen yang terjadi pada makhluk hidup akan bergabung dengan teori evolusi Darwin melalui seleksi alam. Oleh karena itu, teori neo-darwinisme ini tadi disebutkan memiliki dua mekanisme alamiah, yaitu seleksi alam dan juga
mutasi. Selanjutnya, mengenai perkembangan dari teori neo-Darwinisme. Nah, seiring berjalannya waktu, para ahli evolusi akhirnya menerima nih teori mutasi dari De Vries dan juga teori seleksi alam Darwin. Kedua teori ini menjadi penjelasan mekanisme evolusi. Selama tahun 1920-an dan 1930-an, para peneliti mulai menyadari bahwa kombinasi dari ide ini dari Darwin dan juga De Vries tidak cukup untuk mendukung penjelasan mekanisme dari evolusi. Hingga pada akhirnya para ahli evolusi tidak menemukan bukti lainnya, sehingga mereka kembali menerima teori mutasi yang digabungkan dengan seleksi alam menjadi suatu mekanisme evolusi yang ganda. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai keruntuhan dari teori neo-Darwinisme. Nah, jadi ada sebuah fakta ilmiah yang seketika meruntuhkan teori neo-Darwinisme ini, yaitu mutasi tidak menyebabkan makhluk hidup berkembang, sebaliknya selalu merugikan mereka. Alasannya sangat sederhana, karena DNA memiliki struktur yang sangat kompleks dan pengaruh acak hanya dapat mengakibatkan kerusakan padanya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai neo-Darwinisme, lalu tadi mengenai seleksi alam dan juga tantangan atau kritik dari teori evolusi Darwin. Dan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh rekan saya mengenai sejarah Darwin dan juga teori evolusi Darwin. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.